Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mencari bibit talas dari tanaman talas itu sendiri, atau disebut juga dengan bibit mahkota. Nah, bibit mahkota ini mempunyai kelebihan-kelebihan dan juga mempunyai kekurangan ya. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan sharing atau berbagi tentang kekurangan bibit mahkota dari tanaman talas ketika dijadikan bibit untuk ditanam. Bibit mahkota itu adalah bibit yang berasal dari bagian paling atas dari tanaman talas ya. Ini biasanya para petani sangat umum sekali menggunakan bibit mahkota untuk ditanam ya. Biasanya mereka setelah panen talas, umbinya diambil dan bagian tanaman talas yang paling atas itu ditanam kembali ya. Namun ini memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan ya. Yang pertama yaitu ketika para petani ingin membudidayakan talas dalam skala besar, itu biasanya akan terjadi kesulitan dalam penyediaan bibit ya. Itu adalah kelemahan yang pertama. Jadi untuk kebun skala besar atau skala luas itu tidak cocok ketika menggunakan bibit dari mahkota ya, karena ini akan terkendala dengan ketersediaan bibit yang biasanya itu sedikit ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ketika ingin menanam talas dengan bibit mahkota, itu berarti kita harus menunggu sampai ada tanaman talas yang dipanen ya. Ketika lahan sudah siap dan ada tanaman talas yang belum bisa dipanen, berarti kita belum bisa menanam talas dari bibit mahkota ya. Beda dengan bibit telur yang berasal dari talas yang kecil kemudian disemai ya, atau dari anakan talas, itu ketika tidak panen kita bisa menyemai terlebih dahulu dan kemudian ketika sudah saatnya bisa kita pindah tanamkan ke lahan yang sudah kita siapkan ya. Jadi kelemahan yang kedua itu kita tidak bisa menanam ketika talas itu belum siap untuk dipanen, karena tidak bisa kita ambil bibit atau mahkotanya ya, bagian paling atas dari tanaman talas ya. Nah, kemudian untuk produktivitas umbinya memang untuk bibit mahkota ini lebih cepat panen ya, umurnya lebih pendek karena ketika ditanam dia langsung membentuk umbi. Cuman untuk produktivitas umbinya itu lebih sedikit, atau ketika dibandingkan dengan bibit telur atau bibit anakan talas itu umbinya itu lebih sedikit ya. Memang umurnya lebih pendek tapi umbinya lebih sedikit atau kurang maksimal. Nah, jadi demikian tadi teman-teman kekurangan atau kelemahan ketika kita ingin membudidayakan talas dari bibit mahkota, yaitu ketersediaan bibit yang terbatas. Kemudian ketika ingin menanam kita harus menunggu dulu tanaman talas yang sudah dipanen, dan produktivitas umbinya yang dibandingkan dengan metode pembibitan dari telur ataupun dari anakan talas itu lebih sedikit. Itu tadi kekurangan atau kelemahan bibit talas ya, yang kita ambil
dari bibit mahkota atau bagian paling atas dari tanaman talas. Ya, demikian tadi teman-teman sharing kita pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.